Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Praktikum Dasar Rekayasa Bioproses yang beranggotakan Suci Aulia Salsabila, Fadila, Tri Larasati, saya sendiri, dan Asnadifa Putri Ardeva akan membahas mengenai kurva pertumbuhan mikroorganisme. Perhitungan jumlah mikroorganisme merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengetahui berapa banyak koloni mikroba yang terdapat pada suatu media, baik itu koloni sel yang hidup maupun koloni sel yang mati. Ada dua macam metode yang digunakan, yaitu perhitungan secara langsung dan perhitungan secara tidak langsung. Perhitungan jumlah mikroba secara langsung digunakan untuk menentukan jumlah mikroba keseluruhan, baik yang mati maupun yang hidup. Sedangkan perhitungan mikroba secara tidak langsung digunakan untuk menentukan jumlah mikroba yang hidup saja. Metode turbidimetri merupakan analisis kuantitatif perkiraan keberadaan mikroorganisme yang didasarkan pada pengukuran kekeruhan atau turbidan dari suatu larutan akibat adanya partikel padat dalam larutan setelah sinar melewati suatu larutan yang mengandung partikel tersuspensi. Semakin banyak suatu mikroorganisme terdapat pada suatu sampel atau media, maka sampel tersebut akan menjadi semakin keruh. Kekeruhan ini dideteksi dengan menggunakan alat yaitu spektrofotometer atau turbidimeter. Perhitungan bakteri secara turbidimetri atau kekeruhan dengan memakai alat spektrofotometer adalah contoh perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung. Fungsi alat spektrofotometer dalam laboratorium adalah mengukur transmitan atau absorban, suatu contoh yang dinyatakan dalam fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer adalah suatu alat yang dapat menunjukkan kedekatan suatu zat. Spektrofotometri bekerja dengan cara menembakkan cahaya pada sampel. Cara kerja spektrofotometer ialah cahaya dilewatkan pada sampel, di mana terdapat media dengan bakteri yang akan menyerap cahaya. Lalu, cahaya yang akan dilewatkan pada sampel akan ditangkap oleh detektor. Cahaya yang mampu diteruskan oleh sampel akan terbaca pada detektor sebagai persente, dan cahaya yang tidak diteruskan atau terhalang sampel akan dibaca sebagai absorbansi. Persen transmitan memiliki hubungan langsung dengan optical density dan juga absorbansi, di mana ketika T semakin tinggi, maka cahaya yang dilewatkan semakin banyak, maka absorbansi dan optical density semakin kecil. Dalam artian, jumlah kekeruhan dan bakteri dalam sampel semakin sedikit. Pada spektrofotometer, sumber cahaya merupakan cahaya monokromatik. Pada percobaan ini digunakan sumber cahaya dengan panjang gelombang 625 nanometer, di mana panjang gelombang ini termasuk dalam rentang panjang gelombang yang bisa digunakan untuk menembus partikel suspensi koloid untuk mengetahui konsentrasi sel yang ada di dalam suspensi tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu jarum OC, shaker inkubator, spektrofotometer UV vis, dan 8 buah tabung reaksi. Yang kedua, bahan yang digunakan yaitu bakteri Staphylococcus aureus, media nutrient broth, dan larutan NaCl. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC. Dimasukkan dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu, diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,08 sampai 1. Setelah didapatkan kultur bakteri yang absorbannya 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung.
masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm. Setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Kurva pertumbuhan bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer UV-Vis. Metode turbidimetri memiliki kelebihan, yaitu cepat, tidak destruktif, dan tidak mahal. Pada tabel 1 dan 2, dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan, yaitu setiap 3 jam selama 24 jam. Pada gambar 1, kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut. Fase pada kurva pertumbuhan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag atau adaptasi, fase eksponensial atau fase log, fase stasioner atau fase stagnan, dan fase kematian. Fase lag pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak tampak. Mungkin terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-3. Hal ini terjadi dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama dengan media pada saat pembuatan inokulum, sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru berlangsung cepat. Jika medium dan lingkungan pertumbuhan sama seperti medium dan lingkungan sebelumnya, mungkin tidak diperlukan waktu adaptasi. Pada fase log atau fase eksponensial Escherichia coli terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Pada Staphylococcus aureus, fase log-nya sama, yaitu pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Fase stasioner Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada kurva pertumbuhan tidak tampak. Pada fase kematian, Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama, yaitu setelah jam ke-18. Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18, karena bakteri masih mengalami pertumbuhan yang baik. Baiklah, sekian video pembahasan kami mengenai kurva pertumbuhan mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.